Guys, video kali ini aku mau nyeritain pengalaman aku nyasar di kota. Di kota mana pernah nyasar di pantai. Nah, kalau di pantai ini real guys, nggak bohongan, bukan mimpi atau bukan halu. Ini seriusan, aku pernah ngalamin. Nah, jadi waktu itu kan gue sama temen gue Vivian yang gue bilang di video nyasar di kota kemarin. Gue sama Vivian ini bocil petualangan. Nah, pada suatu hari kita tuh pada suatu sore kita tuh lagi sepedaan gitu. Nah, pas sepedaan itu kita pun dapat ide tiba-tiba. Ya pas sepedaan itu kita lewatin jalan yang belum pernah kita lewatin. Kita asal-asalan gitu kan. Terus pas jalan kita lihat ada 4 orang di hutan, ya di pekarangan itu. Otomatis gue sama Vian bilang kayak gini, "Aduh, pembuli." Ya soalnya kalau pembuli itu kan rame ya, jadi 4 orang itu pembuli dong tersangka sama kami. Jadi ya kita kabur gitu, ninggalin kita pun kabur lewat jalan lain. Nah, setelah kita kabur, kita pun akhirnya mutusin buat datang gitu kesana lagi, berpetualangan ya, untuk berpetualangan. Karena gue nggak tahu Vian dapat ide dari mana, tiba-tiba dia mau petualangan akhirnya gue pun setuju. Nah, di situ Vian yang bawa duitnya, gue yang bawa plastiknya, mainlah gratisan. Terus nih ya, gue asal ambil plastik aja yang ada, seadanya plastik gue pakai aja gitu. Nah, gue pakai plastik dari kertas. Gue serius, plastik yang gue pakai itu dari kertas. Gue nggak peduli, gue kiranya kertas ini plastik, paling kayak plastik biasa. Ternyata itu dari kertas boy. Kenapa kita bisa tahu? Karena pas di jalan tiba-tiba, oh ya btw waktu itu kita udah sampai di jalan raya. Nah, di jalan rayanya itu lumayan rame, dan itu pun dekat sekolahku. Nah, terus siapa itu ya, si plastiknya tanpa kita sadari robek. Vian langsung panik kita kan. Akhirnya si Vian pun nyuruh gue buat nyari yang baru. Ya juga kesalahan gue sendiri. Lagi gue ngapain sih bawa plastik begituan, plastik kertas. Akhirnya gue pun balik ke rumah. Nah, pas gue balik itu gue pun telepon mak gue karena gue mau tanya di mana plastik. Mak gue jawab di atas akuarium. Nah, jadi di rumah gue itu ada akuarium. Nah, akuarium itu bukan punya bapak, emak atau gue sendiri, itu punya kakak gue. Ya, gue dulu pun pernah ngacauin ke akuarium. Nah, dulu nih akuarium kan kita ada ikan dong. Nah, gue dulu pernah gitu kan, gue dulu pernah masukin buku atau mainan, gue masukin ke dalam akuarium. Ya, kakak gue langsung kaget ngeliat itu. Dan ya gue nggak bisa ngomong apa-apa, gue cuma bisa pasrah. Ya kan, gue dulu bodoh banget ya. Ngapain gue masukin buku-buku di akuarium? Ya, gue ngerasa gue beban keluarga. Terus nih ya, terus gue pun langsung ngambil gitu kan plastiknya. Itu lumayan susah gitu. Kenapa? Karena pas gue ambil itu kambilnya 2 atau 3 gitu. Jadi gue berulang kali. Akhirnya setelah berapa lama gue pun berhasil gitu. Habis itu gue buka dan gue pergi kembali ke lokasi. Dan ternyata Vian tuh udah mau balik gitu, karena ya mau nyanyi gue aja soalnya kelamaan gitu gue. Akhirnya kita pun lanjutin perjalanannya karena kebetulan kita ketemuan di jalan. Nah, kita itu lewatin jalan yang sama tadi, tapi kita lewatin di bagian belakang hutannya gitu, ngerti? Nah, jadi di belakang hutannya itu ada 2 atau 3 rumah atau 4 dan dekat lapangan juga. Nah, gue sama Vian mutusin buat lewat situ karena mumpung keempat pembuli tadi udah nggak ada. Nah, tapi ada hal yang paling gue takuti, bukan anjing. Ya,
anjing gue juga takut, tapi ini lebih dari itu. Sapi, gue serius gue takut sapi. Soalnya dulu gue pernah ikutan Vian ke masjid, soalnya ada sembelihan. Mungkin di next video atau di yang sama juga aku mau bahas deh. Oke, 2 video jadi. Yang pertama yang nyasar di pantai. Nah waktu itu kita tuh gue tuh panik sebentar, Vin biasa aja, jadi cuma sapi gitu kan. Gue takutnya tuh tiba-tiba ikatannya lepas, soalnya di masjid ikatan sapinya tuh lepas gitu, pernah lepas. Semua orang disuruh ngomong soal lepas. Nah kemudian kita pun lewat gitu kan. Nah tiba-tiba aku nggak tahu si makhluk jahanam Vian ini dapat ide dari mana, karena dia tiba-tiba dapat ide buat ke tambak udang. Kita lumayan lama di tambak udang, bukan karena kita nongkrong seharian, tapi kita muter-muter. Nah kita tuh waktu itu lagi jalan-jalan. Nah gua lagi jalan-jalan gitu kan. Nah gitu gua sama Vian itu tuh makin lama makin jauh. Yep, kita udah main nyasar di tambak udang. Nah kemudian ya kita pun jalan random gitu. Ya kita jalan random. Seandainya itu ada jalan, kita pelotin aja. Yang penting petualangan kan, gak ada yang tahu jalannya kayak gimana. Terus ternyata ada suatu jalan gitu kan. Nah jalannya itu sampingnya itu ada kayak pohon, terus ada suara laut. Nah di situ ada sebuah kayak kolam gitu. Dan sesuai yang dijudulkan videonya, ada pantai. Gue sama Vin langsung kaget karena kita ternyata sampai di pantai. Kita pun awalnya cuma kayak makan jajanan terus liatin atau gak main-main pasirnya tapi lebih dari itu. Setelah kita makan jajan gitu kan, setelah Vin makan jajan, gue belum, soalnya jajanannya Vian dikasihin buat aku, soalnya ya dia udah makan jajannya jadi dikasihin buat aku. Pas gue makan gue kaget, lah ini kenapa si Vian ini malah ke lautan. Gue langsung kaget, tapi gue pengen juga Vian bilang kayak gini, nanti habis saya makan jajannya kesini ya. Gue juga mau, lagian gue juga pengen main air. Cuma anehnya pas kita lagi pas gue udah selesai makan jajan, gue kan langsung pergi ke sana. Anehnya itu ada kayak gelembung-gelembung warna tan atau coklat muda. Itu tuh banyak banget. Setiap kali udah habis itu bakal ada lagi. Gue aja sampai kaget tuh, kok sampai ada lagi. Akhirnya kita pun main-main gitu kan, main air gitu, sampai kita pun nantangin nantangin laut. Ya kita main-main sama laut. Waktu itu kita tuh ya lagi main-main, tanpa kita sadari ada ombak gede. Terus kita pun pegangan dan udah pasrah. Gue lempar gimana dan bener aja kita langsung ketabrak dan kelempar jauh. Gue langsung keminum airnya dan gue kejatuhan. Gue jatuh dan mata gue sama Vian langsung pedih sepedih-pedihnya. Tapi apa ya namanya, kita malah minum air laut. Gua serius, gua sama Vian minum air laut, nggak tahu kenapa. Soalnya ya gua waktu itu kan pengen gitu kan, gabut aja. Gua tiba-tiba minum air lautnya dan itu lumayan banyak yang keminum ya. Dan itu langsung mulutku asin banget, terus nggak enak langsung mulut gua. Ya rasanya ya asin sih, bagus malah enak. Tapi nggak enaknya waktu itu kita tuh karena
ketabrak terus. Nah, arusnya itu kan selalu gede tiap kali kita ketabrak. Mau arusnya sepaha kita pun bisa kepental gitu ya. Mau sekecil apapun itu arus, kita langsung kepental. Nah, tiap kali kita kepental arus, ya lu tau lah gimana. Iya, mata kita jadi korbannya. Mata sama mulut sama hidung jadi korbannya. Kenapa? Karena yang pertama mata pedih, kedua mulut sakit, terus yang kalau hidung sakit juga. Jadi ya apa gitu. Nah, kita pun main-main lumayan lama sampai kan kita ditegur beberapa orang gitu, soalnya kita main-main terus. Ada juga yang negur bukan karena kita main-main di laut, ada juga yang negur karena kita main di dekat alat penjebak ikannya ya. Kemudian kita pun akhirnya mutusin buat pulang lagi kan. Kita juga udah lumayan capek, tapi kita tuh kepikiran sama baju kita ini. Kita kepikiran sama baju kita, dan kondisi kita tuh waktu itu kering banget, soalnya haus gitu. Kita tuh hausnya kebangetan. Namun ada pertolongan medis. Ada pertolongan pas kita pulang. Tiba-tiba ada neneknya Vian. Kasih kok ya, gua sama Vian pun dapat ide agar gak kehausan lagi. Lo tau lah idenya apa? Uang ya. Kita bukan minta uang, tapi kita minta dibeliin. Soalnya neneknya Vian ini kebetulan itu lagi di toko gitu. Nah, tokonya itu ada jajan, ada minuman di depannya. Kita berdua langsung seneng banget karena akhirnya ada pertolongan juga yang membantu. Gue nggak tahu itu rezeki apa gimana. Gue nggak tahu itu rezeki atau gimana ya. Kok bisa tiba-tiba kita dikasih rezeki. Terus nih ya, terus kita pun pulang. Tapi gue itu kepikiran banget karena di depan rumahnya Vian itu karena di belakang rumah gue itu ada nenek kakek gue. Jadi nanti kalau ketahuan gue dimarahin dong. Ya, nanti kalau ketahuan gue dimarahin. Jadi gue pun memutuskan, Vian pun memutuskan untuk gue mandi di rumahnya aja. Nanti pulang-pulang jadi aman. Nah, kemudian kita pun ya langsung itu ke rumahnya Vian terus mandi. Ya, habis itu kita langsung ngabar. Oke, pengalaman kedua. Apa tadi? Oh ya, sapi lepas. Nah, jadi cerita ini itu terjadi pas hari kurban gitu. Nah, waktu itu gue sama Vian kan lagi bosan gitu kan. Terus kita pun mutusin buat lihat kurbannya. Kemudian pas kita kesana, ya kita nggak lihat gitu, belum ada yang dikurbanin. Kemudian kita pun mutusin ke belakang masjid karena ada yang bilang kalau udah ada sapi kurban yang dikurbanin situ. Kita datang dan ternyata benar gitu. Itu tuh sapi kepalanya dipotong. Gua kaget 1000%. Ya gua benar-benar kaget gitu. Karena kepala sapinya dipotong. Udah gitu di depan mata gue. Dan sapinya tuh lumayan besar ya. Bukan kayak sapi-sapi biasa, tapi terlalu besar. Sapinya terlalu besar. Kulit kepalanya lebih besar dari badan gua. Ya, kepalanya itu lebih besar dari badan gua, bahkan daripada badan sapinya sendiri. Nah, terus nih ya, kita pun balik lagi gitu kan ke jalan karangan gitu, hutan. Karena awal-awalnya kita ke belakang masjid lewat situ. Nah, terus kita tuh ya benar kita waktu itu tiba-tiba Ustadz pemilik masjid itu bilang ke kita, woi jangan lewat sini woi, sapinya lepas. Gue sama Vian ya kaget dong. Pas kita pun disaranin buat lewat masjid aja daripada karangan masjid, ntar kita diseruduk sapi. Kita pun ya ngikut aja. Lagian pas kita sampai lewat itu lihat itu juga sapinya lepas. Gua serius sapinya lepas.
semua orang suruh mundur sama ustadznya, terus orang-orang lain yang ngatasin sapinya. Nah gue sama Vian pun mau lihat kurban kambing daripada kurban sapi gitu kan. Kurban sapi lepas, pas lihat yang satunya lagi udah dikurbanin, yang ya bener-bener gitu. Pas kita datang masa kurban sapinya udah dikurbanin, sedangkan kurban kambing belum gitu. Apakah karena sapi lebih enak daripada kambing? Sas enggak sih, bisa aja. Kemudian oke, video sampai sini aja guys, karena pengalaman sapinya itu kurang panjang, udah kayak video shorts aja karena gue udah lumayan males, jadi gue mau udahan aja. Dan pesan moral dari video ini mungkin ada mungkin nggak terlalu bermanfaat sih mungkin. Nah yang pertama di video di pengalamannya seru pantai, jangan sekali-sekali kalian pergi ke tempat yang jauh, apalagi kalian kenal dan kalian pulangnya kehausan. Dan kalau kalian tiba-tiba ada orang yang kalian kenal dan itu salah satu keluarga kalian, itu paling cuma hoki aja. Kalau enggak ya itu enggak hoki ya. Dan yang kedua, kurban sapi. Jika ada kurban sapi, janganlah mendekat. Nggak tahu gue nggak tahu. Oke, sampai sini guys.